Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para ustadz, hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ila hadrati wa nahusususan li ta'lifil bayani fi fiqhil imam Syafi'i, ta'liful imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Imran al-Imran, nafa'anallah bihim min ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada kitab sholah, babnya bab sholatul istisqa, yaitu bab tentang sholat minta hujan. Istisqa tolabus suqya, jadi minta berharap
agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah negeri kita. Masalah itu satu pokok permasalahan wa aradal ibmam. Jadi idza aradal ibmamul istisqa, ketika imam dalam arti adalah orang yang memimpin di kampung tersebut hendak melaksanakan sholat istisqa wa azonnas. Jadi pertama memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang pertama wa azonnas, yang kedua wa amarahum bil khuruj minal mazalim, agar keluar dari perbuatan zalim. Yang pernah ngezalimin saudaranya keluar dari kezaliman, yang ngezalimin tetangganya minta maaf. Agar apa? Agar termasuk dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abmarahum bil khuruji minal mazalim, dalam arti apa kezaliman yang pernah ia lakukan? Bertaubat. Mendamin, mungkin pernah membunuh orang. Au malin, mungkin pernah ngambil harta orang, ngambil harta hak tetangga, ngambil harta hak saudara. Au irdid, atau pernah menjatuhkan harkat kehormatan orang lain. Ya, ini harus dikeluar dari kezaliman-kezaliman seperti ini. Wasodaqah, kemudian perbanyak sedekah. Ya. Wasobmi salasati ayyam mutawaliyatin, puasa 3 hari berturut-turut. Wa yakhrujuna yaumar rabi' siyaman, baru habis puasa 3 hari, hari keempatnya keluar untuk melakukan sholat istisqa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala dawabul ardu tal'adhum taqul, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari kezaliman karena yamna'ul qatra asamuhum. Al-qatra itu tetesan hujan itu akan tercegah turun ke bumi kalau memang di bawah kita nih makhluk yang ada di bumi masih berbuat kezaliman. Termasuk ketika umatnya Nabi Nuh itu ditahan hujan, khubisal mator, ditahan air hujan turun ke langit itu selama bi'arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun gak hujan, Pak. Nah kita setahun gak hujan uring-uringan gitu ya, kering semua, mandi susah, apa-apa susah. Itu 40 tahun gara-garanya apa ya tadi, umatnya Nabi Nuh ya. Sampai Nabi Nuh itu curhat lama Allah. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu Nabi Nuh. Rabb, aku udah ngajak kaumku lailan wa nahara, malam siang. Dalam tafsir Jalalain itu disebutkan artinya daiman mutasilan, terus menerus nggak putus-putus. Itu dakwahnya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu curhatan Nabi Nuh. Siang malam, malam siang terus berdakwah kepada kaumnya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi apa? Itu sudah dilakukan oleh Nabi Nuh, tapi mereka itu justru bukan nambah beriman atau bukan bertaubat. Falam yazidhum, maka tidaklah bertambah dari kalangan mereka
illa firara, melainkan mereka pada lari. Nah ya kalau ada Nabi Nuh itu telinganya ditutup Pak begini, jadi dia ngomong udah dia nggak dengerin aja. Kalau ngelihat Nabi Nuh itu mukanya dibuka, mukanya ditutup, telinganya disumpal pakai kedua jarinya, itu diberitakan taubat. Maka tatkala itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaumnya, di tengah-tengah kaumnya itu ditahan tuh langit, nggak turun hujan sampai 40 tahun. Wa aqabma nisaihim, perempuan-perempuannya pada mandul, ya nggak pada hamil 40 tahun. Mandul ya gitu, nggak mandi sampai mandul dah gitu, orang kagak ada air, ya nggak hujan, mandul, tanaman pada binasa itu, ya makanya di situ suruh keluar dari kezaliman mereka apa ya, termasuk dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Menyekutukan Allah, bahkan disebutkan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu zalim yang amat besar. Ya termasuk itu suruh keluar dulu, ya kalau dia keluar dari kezaliman, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Makanya Nabi Nuh berkata ya agar mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi keluar dari segala macam kezaliman. Yang kedua, wa amma sulhu, damai, orang-orang yang lagi bertikai damai, ya saudara sama saudara yang lagi bertikai damai, tetangga sama tetangga yang lagi bertikai damai, ya. Karena apa? Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahjuranna ahadukum akhahu fauqa salasati ayyam. Maka janganlah kalian mendiamkan salah satu di antara kalian terhadap saudaranya fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Ya. Ngambek boleh ngambek dah, tapi jangan sampai 3 hari. Ya udah gitu ya, lebih dari 3 hari nanti bukan 3 hari, bertahun-tahun ya ngambeknya. Ya Allah, bertahun-tahun ngambek. Lebaran kagak nyampe ke rumah saudara. Kenapa? Padahal kadang-kadang masalahnya sepele itu. La yahjuranna ahadukum akhahu fawqa salasati ayyam. Jangan diemin ya, arti diem-dieman ngambek ya sama saudara, salah satu di antara kalian terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara, maka barang siapa ya hajara akhahu, ya diam-diaman dia itu enggak mau negor, marah sama saudaranya, kemudian itu fauqa salas, itu lebih dari 3 hari, fahuwa finnar, maka dia itu berada di neraka ancamannya itu. Karena apa? Ini berpotensi untuk memutus tali silaturahim. Kemudian wa amma shadaqah, dilanjutkan dengan sedekah. Fatustahabu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak sedekah, dengan sedekah itu akan padam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ya kita yang banyak dosa Allah akan ampuni. Kemudian dilanjutkan wa amma shaum, puasa. Pertama keluar dari kezaliman, kedua berdamai, ketiga sedekah, yang keempat puasa. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, da'watus shaimi la turaddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya orang yang puasa itu tidak ditolak. Jadi ini syarat
Ini kadang sholat istisqa syarat-syarat ininya nggak disampaikan. Udah yuk kumpul sholat aja. Artinya harus ada step by stepnya, ya. Dinasehatin tuh masyarakatnya buat apa, keluar dari kezaliman. Habis dinasehatin yang pada bertikai suruh pada damai. Yang lagi pada diem-dieman berantem suruh pada maaf-maafan, ya. Karena apa? Janji Allah dan Rasulnya, ya. Apa janjinya? Tidaklah Allah mazadallahu afwan illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah bagi orang yang mau maaf, minta maaf dan memaafkan, melainkan kemuliaan buatnya. Itu jangan kita gengsi gitu ya. Gengsi artinya ngapain mentang-mentang dia mungkin pangkatnya tinggi, ngapain saya harus minta maaf sama bawahan, kan gitu. Jadi mazadallahu afwan illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah bagi orang yang minta maaf, yang mau memaafkan, melainkan kemuliaan. Tuh, kemudian dilanjutkan dengan sedekah. Habis sedekah, puasa. Itu step by step yang harus dilakukan ketika kita hendak melakukan sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa antakuna fil musholla, dijalankan, dikerjakan di musolla. Musolla dalam hal ini adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat sunnah yang disunahkan jamaah, itu namanya musolla. Wali adnahu awsa'un lil jam'i. Kenapa kok di tanah lapang? Karena ini awsa'un lil jam'i, lebih luas buat ngumpul. Kalau memang ada. Nah, di kampung Susukan nemunya di mana coba? Ya, nggak nemu lagi mungkin. Makanya kalau kau lihat kondisional saja lah ya. Kalau memang di lapangannya ada, ya di lapangan. Kenapa kok dipilih musola tanah lapang yang digunakan untuk berjamaah, sholat sunnah yang sunahkan jamaah? Karena ausa'un lil jam'i, lebih luas untuk ngumpul. Yaitu kalau ada, kalau nggak ada ya kembali ke masjid, ya kembali ke masjid. Qala Abu Ishaq li'annahum yas'alunal matar. Kalau Abu Ishaq beralasan karena sesungguhnya mereka sedang minta hujan. Fayambaghi ayyakunu haitsu yusibuhumul matar. Itu biar langsung terasa hujan itu turun di tengah-tengah mereka. Kemudian apa? Wa yakhrujun nas mutanazzifin. Keluar itu kondisinya bersih, ya bersih, ya mutanazzifin, mandi bil ghusli wassiwak, ya mandi, bersiwak, bersihkan gigi, pokoknya bersihlah kondisinya mutanazzifin, kondisi kita bersih, keluar ketika melakukan sholat sunnah istisqa. Kemudian bersih fi thiyabil bidlah, pakai baju yang paling jelek, ya yang paling jelek dah, ya. Kalau bedanya ya tadi pakai bajunya yang paling jelek, yang kayaknya udah nggak dilirik sama kita tuh, udah paling bawah gitu kan, nggak tahu udah di mana itu ya. Pokoknya yang paling jelek, bukan berarti kotor, bersih, suci ya, tapi pilih yang paling bidlah, yang paling kita anggap udah nggak kita pakai-pakai dah. Wala yatatayyabuna, dan tidak memakai wangi-wangian. Ya, keluar tapi kondisinya bersih, suci, bersiwak, akan tetapi harus memakai bajunya itu bidlah, baju yang kita anggap hina lah. Kemudian tidak memakai wangi-wangian. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal istisqa mutabazzilan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan sholat istisqa itu dalam kondisi mutabazzilan, itu kondisi hina dalam berpakaian, itu tidak mencolok. Wali adnakum yakhrujuna lisu'al, karena sesungguhnya dia itu hendak minta, ya hendak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dia kondisinya begitu. Ada orang itu pakai jas, dasi, klimis, pakainya rambutnya licin gitu kan, minyak wanginya Bulgari, minyak wanginya pokoknya semerbak lah. Ada di lampu merah minta-minta, kira-kira ada yang ngasih kagak? Enggak kan gitu ya. Makanya kondisinya itu
Makanya kita itu kalau minta itu gayanya kayak gaya pengemis, Pak. Gitu ya, kalau minta sama Allah ini jangan melahas gitu. Emang begitu. Ya, itu gaya minta kita. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sama orang kondisinya minta-minta kan begitu ya. Ngerendah, pakaiannya juga bidlah, kondisinya juga nunduk, rendah. Nah, itu orang yang minta-minta agar diberikan. Wa yustahabu ayyastatiya bi ahli shalah min aqaribai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan juga untuk mohon kepada orang soleh di tengah-tengah kampung, atau syukur-syukur ada di kalangan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Buat dia yang berdoa, kita yang ngaminin. Gitu. Anak Umar istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab itu minta agar Abbas bin Abdul Muttalib itu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Jadi saat itu waqala Allahumma, ya Allah ya, tawassalna ilaika binabiyika fataskina, bertawasul pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna natawassalu ilaika bi abdi nabiyika faskina. Maka saat itu Umar bin Khattab pun, inna sesungguhnya kami natawassalu ilaika bi ammi nabiyika, kami bertawasul kepada engkau bi ammi nabiyika, dengan paman nabimu yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina fasuku, maka dimintakan agar diturunkan hujan. Fa illam yakun hunaka ahadun min ahli shalah min aqaribain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika memang di sana atau di satu kampung itu enggak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang soleh dari kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istasqa bi ahli shalah min ghairihim, minta mohonkan agar diturunkan hujan kepada orang soleh di tengah-tengah mereka selain daripada kalangan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Anna Muawiyah istasqa bi Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad ini orang soleh. Wa qala Allahumma inna nastasqi ilaika bi khairina wa afdalana. Jadi minta kepada inna nastasqi, kami memohon agar diturunkan hujan ya ilaika, kepada minta kepada Allah Subhanahu wa taala bi khairina ya wa afdalina, karena di kalangan orang-orang soleh di kampungnya. Allahumma ya Allah wa inna nastasqi ilaika, sesungguhnya kami mohon kepada engkau agar diturunkan hujan bi Yazid bin Aswad, dengan tawasul terhadap Yazid bin Aswad. Ya Yazid, jadi maka diperintahkan kepada orang saleh itu, irfa yadaika, angkatlah kedua tanganmu. Maka orang saleh Yazid bin Aswad mengangkat kedua tangannya, farafa'a Yazid yadaihi, ia angkat kedua tangannya, warafa'an nasu aydiyahum, maka yang lain pun angkat tangan mengaminkan. Maka saat itu fatharat sahabah, muncullah awan ya, minal maghribi, dari arah barat, ka'annaha tursun, seakan-akan itu seperti perisai, wahabat selana riyahun, kemudian angin berhembus, fasuku hatta kadan nasu ala yabluhu manazilahum, hujan deras sampai-sampai bisa jadi mereka nggak nyampe ke rumah, saking derasnya hujan ini. Kemudian selain itu pula wa yustahabu ikhrajul masyayikh, orang yang sudah pada sepuh di rumah suruh pada keluar, anak-anak suruh pada keluar. Jadi orang-orang tua suruh pada ikut Pak salat istisqa. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala laula masyayikhu ruk'an, laula masyayikhu ruk'an, seandainya tidak ada orang-orang tua yang masih ruku dan sujud,
wasibyan rudha, kemudian anak yang masih pada menyusu, wa bahaib murtaun, ya hewan yang masih pada nyari makan. La sobabtu alaikumul azaba sobba, maka sungguh aku akan turunkan timpakan azab di tengah-tengah kalian. Jadi masih bersyukur kalau masih ada orang yang udah sepuh ya. Itu kalau itu minta doa, Pak. Kenapa? Doanya mustajab. Ya. Itu orang yang sepuh, seandainya tidak ada laula masyayikh ruk'an, seandainya tidak ada tuh orang tua ya yang udah nggak lagi ruku, udah nggak lagi sujud ya, anak-anak yang masih nyusu ya, hewan yang masih pada mencari makan ya, maka Allah akan turunkan azab. Wali adnal insana idza kabirat sinnuhu tasaqqatat dzunubu, karena sesungguhnya manusia itu kalau sudah usianya usia lanjut, dapatnya udah dapat bonus kelewat bonus lah, 63 tahun kan ya paling enggak gitu ya. Lewat tuh 70 tahun, lewat lagi 80 tahun, lewat lagi 90 tahun, udah kebangetan bonus itu ya. Ini kalau udah umurnya sampai 80 tahun, idza kabirat sinnuhu tasaqqatat dzunubu, gugur dosa-dosanya ya. Tapi tadi dengan syarat masyayikhun ruk'a, orang tua yang mau ruku dan sujud. Wa dalilu alaihi narwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza apabila balaghul abdu, seorang hamba itu nyampe tamanina aman, umurnya 80 tahun. Ada seorang hamba yang usianya nyampe 80 tahun, ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni baginya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tuh. Jadi minta tuh doa kepada orang yang sudah sepuh itu doanya mustajab. Zakarahu Syekh Abu Hamid wa Ibnu Sabbah wa man la zanbalah turja ijabatu da'wati. Kata Syekh Abu Hamid Ibnu Sabbah, wa man la zanbalah, orang yang enggak punya dosa ya, turja ijabatu da'wati, itu mesti diharapin doanya itu ijabah. Ya, makanya kalau kita cek kok doa saya kok enggak diijabah-ijabah sama Allah, cek, oh mungkin saya banyak maksiat, mungkin saya banyak dosa. Cek makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita, yang jadi darah daging kita, yang jadi tenaga kita, bisa jadi itu dari makanan yang haram. Itu pun penyebab doa kita ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kenapa kok diawali istighfar ya? Istighfar itu ya kita mohon ampun ya, astaghfirullah ya, atau astaghfirullahal azim. Walihadza ruya adna Musa sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang enggak punya dosa itu ya, doanya ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam kharaja yastasqi, mau minta hujan kepada Allah. Fa'ahallahu ilaikum li bani Israil, katakan kepada Bani Israel, dikumpulkan tuh orang-orangnya, kaumnya Nabi Musa dikumpulkan di tanah lapang. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, qul li Bani Israel, katakan kepada kaum Bani Israel, man kana lahu dzanbun falyarji. Man kana lahu dzanbun, barang siapa di antara mereka Bani Israel yang punya dosa, maka hendaklah pulang. Itu jadi udah ngumpul di tanah lapang, dikumpulin Pak semua kaum Bani Israel. Allah berfirman ya, mewahyukan, katakan kepada Bani Israel, siapa yang punya dosa hendaklah pulang. Suruh pulang Pak. Akhirnya Pak, fanada Musa fihim bidzalik, Nabi Musa nyuruh begitu. Mangkana lakub dzanbun faltarji', barang siapa di antara kalian punya dosa, pulang. Akhirnya apa? Faraja'an nasu kulluhum, pulang semua Pak. Berdosa semua
Akhirnya pulang semua. Kenapa? Ya mereka berdosa semua, ngerasa berdosa semua. Ya pulang gitu. Nah ini mau sholat istisqa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar keseru kepada Bani Israel yang punya dosa pulang. Pulang semua mereka. Pulang tuh. Lah mereka pada punya dosa. Nah kayak model kita disuruh nih, mangkana lakum dzanbun faltarji. Ya kalau yang pada punya dosa pulang. Pulang nggak kita? Pulang kita banyak dosa. Ya, pulang kita. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam akhirnya apa? Hatta lam yabqa minhum ma'hu, sampai nggak ada yang tersisa di kalangan mereka. Illa satu orang ada, rajulun a'warun, satu orang lelaki buta. Nabi Musa pun berkata, faqala lahu Musa. Nabi Musa kan sangat ngomong, kalau ini nadanya juga ini ya. Musa, ama sami'tan nida, apakah kamu nggak dengar seruan? Gitu. Apa faqala? Bala, ya saya dengar. Qala amalaka dzanbun, apakah kamu nggak punya dosa? Qala la, enggak. Itu satu orang laki-laki yang buta, dia tok tuh satu, nggak pulang dia. Ditanya kamu nggak dengar apa? Gitu ibaratnya gitu ya. Yang lain pada pulang, emang kamu nggak punya dosa? Enggak. Tuh. Apa kata laki-laki tersebut? Nazartu bihadhil aini marratan ila imra'atin. Itu buta. Aku la nazartu bihadhil ain marratan ila imra'atin. Ya, jadi matanya itu buta, yang namanya buta nggak ngelihat apa-apa lah. Kita mah matanya melek, awas itu kadang dosa kita dari dosa mata kita aja udah berapa kali Pak. Masya Allah dari dosa mata kita gitu ya. Kenapa? Transfer dari mata kita ngelihat mungkin maksiat mata itu banyak. Suudzon kadang-kadang dari mata juga. Lihat orang begitu kan ditransfer dari mata ke pikiran kita. Itu suudzon gitu kan, dari situ. Lihat maksiat yang lain, lihat wanita ya dari mata kita. Ya. Maka akhirnya dengan orang yang buta itulah Nabi Musa berdoa. Fada'a Musa wa ammanal a'waru ala du'ai fasuku. Maka Nabi Musa berdoa, laki-laki yang tadi buta pun mengaminkan atas doanya Nabi Musa. Fasuku, maka turunlah hujan. Itu diantara kaifiyah bagaimana kita mesti harus minta istisqa. Jadi enggak tiba-tiba yo hari ini kita kumpul sholat istisqa, enggak. Ada prosesnya, step by stepnya. Far'un qala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wala amru bi ikhrajil bahaim, maka tidaklah diperintahkan untuk mengeluarkan bahaim itu binatang ternak. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukhrijha, karena Rasulullah pun tidak membawa binatang ternak. Fa in ukhrijat fala ba'sa, kalaupun dikeluarkan dibawa, yang punya kambing bawa kambing, yang punya sapi bawa sapi, punya onta bawa onta, yang punya burung bawa burungnya, ya semua. Tapi waqala Abu Ishaq berkata yustahabi ikhrajuha, disunahkan untuk dikeluarkan. La'allallah subhanahu wa ta'ala yarhamuhum. Ya, harapannya apa? Mungkin Allah nggak ngelihat kita nih yang banyak dosa. Allah akan melihat mereka dari mimbahaimil an'am, dari binatang ternak. Ya, Allah akan memberikan rahmat. Wali maruya anna qauma Yunus lamma atahumul azab. Nabi Yunus tatkala sesungguhnya kaumnya Nabi Yunus, ya, lamma atahumul azab, tatkala akan didatangkan azab kepada mereka, jauh ila Yunus, maka ia datang kepada Nabi Yunus. Fa farra minhum khaidan alaihim. Nabi Yunus itu kan seorang nabi yang pernah meninggalkan kaumnya karena apa? Marah. Pergi akhirnya dia, Nabi Yunus ditinggalin, ngambek lah pokoknya. Gara-gara kaumnya itu wah tambang lah, model-model kita mendablek. Pada dablek ditinggalin dah. Yang akhirnya Nabi Yunus naik perahu, kan diundi tuh. Akhirnya dibuang. Diundi dia juga tuh. Orang berpikir masa sih Yunus seorang nabi, orang soleh, masa dia yakin kemudian dibuang ke laut? Ya, ini bisa aja yang berdosa. Ternyata memang Nabi Yunus dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya, akhirnya apa? Dibuang ke laut.
dimakan ikan. Ya, disitulah Nabi Yunus alaihi salam bertaubat di dalam ikan itu. Oh, dalam kondisi gelap, gulita, kondisinya saat itu ya memang diperintahkan kepada ikan itu untuk dimakan tuh. Telan, Nabi Yunus telan, ditelan, akhirnya di dalam perut ikan tuh hidup. Nabi Yunus. Dia berpikir tuh dalam kondisi gelap, gulita, ya. Ini gelapnya malam masih biasa. Ini lebih gelap lagi di dalam perut ikan. Udah di dasar lautan, di dalam perut ikan. Akhirnya apa? Nabi Yunus pun sadar telah meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Akhirnya istighfar. Apa istighfar yang terkenal tuh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus sujud tuh Nabi Yunus di dalam perut ikan sujud. Akhirnya apa? Ikannya mulus. Itu ya bikin mulus, akhirnya dimuntahin tuh ya, dimuntahin oleh ikan tersebut. Dan itu dalam satu riwayat diselamatkan keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Yunus. Kemudian apa? Faqarra minhum khaydan alaihim. Fafarruqu baina nisa'i wa atfalihinna wa bainal bahaimi wa auladiha wa da'au faqasrat dajis fasarfallahu anhumul adab. Saat itu pun dipisah-pisah. Ya, termasuk mau ketika turun adab itu dipisah-pisah. Ya, antara wanita ya yang punya anak dipisah. Kenapa? Antara yang punya dosa yang enggak gitu ya. Itu saat itu. Anna Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam kharaja yastasqi. Kita tahu Nabi Sulaiman kerajaannya itu luar biasa. Bala tentaranya itu bukan hanya dari kalangan manusia, dari bangsa jin, binatang ternak, angin, macam-macam itu semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kharaja yastasqi, keluar untuk minta hujan. Kita tahu Nabi Sulaiman itu adalah satu mujizatnya bisa berbicara dengan hewan ya. Fara'at namlatan waqifatan 'ala dhahriha. Nabi Sulaiman ngelihat itu waktu keluar minta hujan, keluar sama kaumnya, keluar sama umatnya, itu Nabi Sulaiman lihat ada semut kecil. Waqifatan 'ala dhahriha, di belakang Nabi Sulaiman. Waqad rafa'at yadaha, itu semut ngangkat tangan, Pak. Pernah lihat semut ngangkat tangan, Pak? Itu semut ngangkat tangan. Ternyata apa? Semut lagi berdoa. Waqalat, semut berkata, Allahumma ya Allah, innaka khalaqtana, sesungguhnya engkau menciptakan kami. Farzukna, maka berikanlah rezeki kepada kami. Wa illa, seandainya tidak, fa'ahlikna, musnahkan kami. Itu semut angkat tangan berdoa, minta agar Allah turunkan rezeki, kalau enggak udah binasakan saja kami. Itu waruya adnaha qalat, dalam riwayat lain semut berkata, Allahumma ya Allah, inna khalqum min khalqika, sesungguhnya kami itu makhluk di kalangan makhlukmu, la ghina bina an rizqika, maka kami ini benar-benar butuh ya. Masih tidaklah cukup atas rezeki yang engkau minta, atas rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuhlikna, maka janganlah binasakan kami bidzunubi bani Adam, dengan dosa-dosanya manusia, anak cucunya Nabi Adam. Maka Nabi Sulaiman, faqala Sulaiman sallallahu alaihi wasallam liqaumi, Nabi Sulaiman pun ngomong sama kaumnya, irji'u, udah pada pulang aja kalian. Ini udah dikumpulin sama Nabi Sulaiman di tanah lapang buat minta hujan. Tapi Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, irji'u, pulanglah kalian. Faqad kufitum bi gharikum, maka sungguh doa-doa kalian sudah dicukupkan selain kalian, yaitu dari semut. Fasuku, maka turunlah hujan. Makanya kenapa sunnah bahwa binatang ternak ya, itu tujuannya ya, termasuk itu. Sampai semut aja angkat tangan, dia berdoa gitu, masya Allah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada pertanyaan?
Ya. Kalau dolim, maknanya dari kata dolim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau misalkan yang menyanyiakan waktu itu termasuk Ustaz. Ya. Kan contohnya dalam 24 jam itu kan kalau dibagi 3 itu menjadi 8 ya Ustaz. Ya. 8 jam buat beristirahat, Ya. dan 8 jam lagi buat kerja, 8 jam lagi buat beribadah. Ya. Nah, lalu yang 8 jam buat beribadah itu kita tidak maksimal. Ya. Jadi begini, zalim itu benar. Makna zalim itu wad'u syai'in ammahali. Wad'u syai'in bighairi mahali. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Pakai peci di kaki, zalim itu. Pakai sendal di pala, zalim, bukan tempatnya. Artinya kita tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Termasuk tanda kebaikan seorang mukmin, min husnil mar'i tarku malayakni. Tanda kebaikan kita seorang mukmin itu tarku malayakni, meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat. Termasuk menyanyiakan waktu, ya. Menyanyiakan waktu termasuk bagian daripada kita zalim, menzalimi diri kita, ya. Itu akal waktu yang menyanyiakan waktu, ya. Tarku malayakni, meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat itu apa saja, bukan hanya waktu saja, ucapan, perbuatan, waktu. Ini sia-sia. Ini dari pagi sampai sore dia sibuk kerja. Kerjanya apa? Kerjaannya bengong aja. Ya kan? Ini namanya menyanyiakan waktu. Kerja itu. Lah orang Betawi mah kerja semua, Pak. Gitu kan? Bengong aja kerja gitu. Tidur aja kerja. Tong kerjaannya tidur aja. Itu kerja juga kan gitu. Jadi itu bagian daripada menyanyiakan waktu itu, maka dikategorikan pun zalim terhadap diri sendiri, gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, cukup ada lagi? Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita kelak nanti kita senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.